Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaman berapa yang terjemah? Bantuin yang lain. 11. Wa anhu, dan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi, adalah selalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu manakala beliau berwudu, maka beliau memutar-mutarkan air di atas dua sikunya Nabi. Akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'ifin, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih meneruskan pembahasan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berwudu. Hadisnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir ini begitu banyak mukjizat Nabi yang disampaikan oleh Sayyidina Jabir dalam pengalaman hidup beliau. Rumahnya dekat Khandaq, yakni di Syi'ib Bani Haram. Jabir bin Abdullah punya istri namanya Sahmah, seorang janda. Saat menikah ditanya oleh Nabi, Jabir, istrimu gadis apa janda? Dibilang janda ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya, halla bikran tula'ibuha, ngapa enggak gadis? Ngapa milihnya janda? Mestinya gadis aja. Lalu Jabir mengatakan, Nabi, saya ini ketinggal abah dan ibu dengan adik yang banyak kecil-kecil. Kalau saya punya istri gadis, dia belum terbiasa ngurus bocah, jadi saya pengen adik-adik saya terurus. Kata Nabi, cakep jawabanmu. Satu hari Nabi jumpa dengan Jabir bin Abdullah dengan wajah yang murung. Lalu Nabi tanya kepada Jabir, ya Jabir, ma'araka mahmuman, kenapa ya kamu ini kelihatannya wajahnya pusing, murung begitu, kenapa? Lalu Jabir berkata, ya Rasulullah, saat meletus perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, kan kau tahu abah saya Abdullah wafat. Dari 70 syuhada yang gugur di Uhud kan abah saya. Yang jadi masalah, abah saya tuh punya utang. Ini tuan utang ini nagih terus. Saya bingung. Makanya saya ini pengen ngomong sama engkau Nabi, berikan solusi terbaik bagi saya. Kata Nabi, nanti sorean saya datang ke rumahmu Jabir di Syi'ib Bani Haram. Maka kemudian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada anak muda yang murung, tidak kemudian dikata lu payah, enggak, diberikan solusi terbaik. Inilah hebatnya Nabi,
menghadapi anak-anak muda. Maka kemudian Nabi datang ke rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian, bagaimana persoalanmu Jabir? Jadi abah saya ini wafat ninggalin utang, dan tuan utang itu nagih terus. Nabi berikan solusi kepadamu. Cobalah kau panggil tuan utang itu yang nagih terus. Kata Nabi. Nabi mau memberikan solusi. Lalu dipanggillah tuan utang itu ke rumah Jabir. Dilihat ada Nabi, dia gugup. Guru, begitu. Lalu kemudian bingung mau ngomong, Nabi suruh Jabir keluar dulu. Lalu kemudian Nabi bicara, ini Jabir ini kan belum ada untuk bayar hutang. Dia ada tanaman, kebun kurma, sabarlah nunggu dia sampai panen. Dia kalau ada juga bayar, dia kan orang baik, begitu. Berilah tempo dulu. Lalu kemudian mengangguk itu tuan utang di hadapan Nabi. Kamu jangan marah-marah sama Jabir, apalagi pagarnya kamu orak-orak. Enggak bakal bayar juga, orang kagak ada. Begitu, sabar. Lalu kemudian dia pergi, Jabir dipanggil. Sudah saya bilang sabar, itu dia Nabi. Ayo dong Nabi datang ke kebun kurma abahku. Nabi kau doa biar hasil panennya bagus. Saudara, Nabi itu kalau injak satu tempat, tempat itu akan berubah menjadi istimewa. Itu Nabi. Madinah dulu daerah tidak terkenal. Ketika diinjak oleh Nabi, berubah menjadi daerah kerinduan semua orang. Madinah itu airnya pada gatal, diminum tumbuh koreng. Ketika Nabi injak Madinah, turabuha syifa, tanahnya jadi obat, airnya berlimpah barakah. Itulah Nabi. Di Madinah itu tidak ada raudhah min riyadil jannah, enggak ada. Namun waktu namanya Yasrib, namun ketika Nabi injak itu Madinah dan sholat di situ, mengajar di situ, Nabi nyampaikan ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Akhirnya di Madinah ada taman surga karena diinjak oleh Nabi. Apa aja yang disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal berubah menjadi istimewa. Demikian Jabir punya kebun. Lalu Nabi masuk ke perkampungan Bani Haram, kebun kurma, Nabi doa. Lalu kemudian itu selepas doa Nabi pulang. Lalu kemudian luar biasa hasil panennya. Bukan sekedar cukup buat bayar hutang, tapi 2 kali lipat, bisa buat bayar hutang sampai lunas dan masih ada lebihnya. Jabir seorang pemuda yang baik bilang begini, ya Rasulullah, ini berkat engkau, kebun kurma abah saya luar biasa buahnya. Ini belum pernah terjadi sampai buah kayak begini. Biar gampang aja dah kita contohin. Biasanya dapat biar gampang aja 20 karung, ini menjadi 100 karung. Sehingga kata Jabir, kelebihan ini engkau yang punya, karena kami cukup bayar utang doang kok. Begitu biar jadi aja, tapi ini hasilnya. Enggak, itu punya kamu Jabir, kan kebun kurma kamu, tapi kan berkat doa Nabi. Iya, udah kamu gunain aja buat keluargamu. Jadi banyak mukjizat Nabi itu bersama Jabir, termasuk makanan dikit jadi banyak. Maka saudara, kalau ada kesempatan datang ke Madinah, jangan tidak datang ke Masjid
Bani Haram, di Syi'ib Bani Haram, di dekat dengan Masjid Sab'ah. Di sana ada Masjid Bani Haram, sebab disitulah rumahnya Jabir yang akan kita bedah hadisnya ini, dan di situ pula Nabi sholat. Maka Masjid Bani Haram masjidun sholla fihi Rasulullah, masjid yang dipakai sholat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat di situ, makanan yang cukup buat orang 3 bisa cukup orang sampai 15.000. Jadi kalau saudara pengen duitnya banyak, enggak habis-habis, kalau ke Madinah jangan enggak datang dan sholat 2 rakaat di rumahnya Jabir, ikuti Nabi biar berkah hidupnya. Udah pernah nyampe belum? Waduh, udah berkali-kali ke Madinah belum. Banyak tempat bersejarah. Itu namanya Masjid Bani Haram. Dari Masjid Fatah kurang lebih mungkin 500 atau 700 meter lah, enggak jauh. Dari rumah Jabir itu ke atas kira-kira berapa ya, 300 meter ada Gharus Sajdah, goa tidurnya Nabi 21 malam, ada ke atasnya itu. Saya tidak panjangkan cerita Jabir, masih panjang karena kajian kita hukum bukan sejarah, tapi tabarukan, menyebut nama orang soleh itu rahmat turun. Karena itu inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Bila orang soleh disebut-sebut, maka rahmat Allah turun. Betapa hebatnya Nabi. Tempat yang diinjak Nabi barakah. Maka kita kalau pengen hidup kita barakah, tanemin nama Muhammad dalam hati kita dengan banyak kita baca sholawat kepada Nabi. Itu begitu. Ini penting. Kita harus banyak baca sholawat supaya kita menjadi istimewa. Karena ada jejak Nabi Muhammad dalam qalbu kita. Dengan lidah kita sering menyebut-nyebut nama kekasih Allah termulia ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir meriwayatkan hadis 1440 hadis, cukup banyak. Salah satunya kata beliau begini, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddo'a adarul ma'a ala mirfaqaihi. Nabi itu selalu, kata Jabir, Nabi itu selalu kalau wudu, Nabi itu selalu airnya diputer-puter di lututnya. Saya ambil contoh biar jelas. Jadi Nabi itu kalau wudu airnya ini sampai sini, diputerin di sini, lututnya juga dikenain, air, lututnya, sikunya dikenain air, aman Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dalam sunannya, juga Imamul Baihaqi dalam sunannya. Sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Karena itu Ibnu Katsir menyatakan hadis ini hasan, sebab Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah senada dengan hadis ini. Apa makna hadis ini? Biar kita mudah memahami. Begini saudara, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, bila anda mau sholat, maka kalau enggak punya wudu, kudu wudu. Di antaranya caranya basuh wajah, lalu basuh 2 tangan sampai siku, pakai ila. Ila itu bahasa Arab.
kata sambung, kalimat huruf jar, ada maknanya intihaul ghayah, batas. Pertanyaannya, ketika Al-Quran menyatakan basuhlah 2 tangan sampai siku, apakah siku itu kudu dibasuh ataukah tidak? Karena katanya sampai, menggunakan kata-kata sampai. Contoh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai lobang landak, sampai kuburan. Apakah di dalam kubur juga masih diwajibkan ngaji? Kalau nggak ngaji dosa juga? Ataukah maksudnya kalau udah mati udah nggak usah ngaji? Kalau udah mati kudunya di ngajiin. Kalau udah mati, apakah maksudnya ngaji itu dari kecil sampai mati? Maksudnya di dalam kubur juga kudu ngaji? Ulama jawab tidak. Kalau udah di dalam kubur enggak ngaji, sebab kalimatnya sampai. Sehingga apakah membasuh tangan ini sampai siku sehingga sikunya enggak perlu dibasuh karena itu batas akhir, ataukah al-ghayah dakhilatun tahtal mughayyah, sampai ini maksudnya bersama? Begitu. Apakah basuh 2 tangan bersama sikunya ataukah sampai siku? Al-Quran butuh penjelasan dari hadis. Maka Ibnu Katsir di dalam awal tafsirnya mengatakan butuhnya Quran kepada sunnah lebih dari sekedar butuhnya sunnah kepada Quran, karena sunnah adalah penjabaran maksud Quran. Karena itu Jabir menyampaikan ketika selalu melihat wudhunya Nabi. Kata Jabir, Nabi itu kalau wudhu sikutnya juga dibasuh. Itu menunjukkan bukan basuhlah 2 tanganmu sampai siku, keliru makna itu. Tapi di situ maksudnya bersamaan siku, sikunya juga kudu dibasuh. Buktinya Jabir bilang Nabi itu selalu kalau wudhu airnya diputer-puter di siku, itu menunjukkan sikunya juga dibasuh. Karena itu makna dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kalau wudhu memasukkan siku dalam pembasuhan tangan, sehingga ini hadis menunjukkan dalil ketika wudhu siku juga wajib dibasuh, bukan tangan doang sampai sikunya berhenti, enggak, tapi membasuh tangan disertai sikunya, bersamaan sikunya juga kudu dibasuh. Jangan tidak, maknanya al-ghayah dakhilatun tahtal mughayyah. Ghayah itu masuk pada yang dimasuki ghayah, pada ghayahnya, yakni ilahnya maknanya ma'a. Sehingga dalam surat Al-Maidah pada ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, maksudnya siku itu masuk pada pembasuhan tangan. Buktinya Jabir menyampaikan bahwa Nabi wudhu sikunya diputer-puterin air. Muncul pertanyaan, bukankah hadis ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
dengan riwayat Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Betul, sanad hadis ini ulama banyak mengomentari dhaif. Namun ada hadis yang kuat di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika diterangkan cara wuduknya Nabi, maka kemudian Nabi summa ghassala yadahu sallallahu alaihi wasallam al-yumna hatta asra'a ilal adud. Kemudian Nabi membasuh tangan kanannya sampai Nabi masuk pada lengannya. Jadi Nabi wudunya di dalam hadis Muslim ampe bukan siku doang, ampe lengan. Apa itu ampe lengan? Sunat dilebihin dari siku ampe pertengahan lengan. Begitu. Itu begitu. Ini menunjukkan hadis ini menjadi dalil di dalam berwudu. Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa mengalirkan air ampe siku dengan diputar-putar dalam rangka isti'abu a'dha'il wudu'i bil ghasli, dalam rangka menyempurnakan anggota-anggota wudu untuk dibasuh. Jadi tidak bakal sempurna wudu orang, enggak bakalan benar wudu orang bila sikunya tidak dibasuh. Karena itu di dalam kitab Al-Muhadzab Imam Asy-Syairazi menjelaskan wa yajibu idkhalul mirfaqaini fil ghasli, wajib siku dua-duanya masuk pada pembasuhan daripada dua tangan. Sebab itu Jabir bin Abdullah menjelaskan idza tawaddo'a Rasulullah kana amarrul ma ala mirfaqih. Nabi itu kalau wudu selalu airnya dialirkan pada dua sikunya Nabi. Dan hadis ini ditunjang oleh hadis sahih yang ada di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi wudu sikunya juga dibasuh.